Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah kita dapat berinteraksi dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak adalah Bapak Agung Firmansyah. Bapak mengampu pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang unsur-unsur berita. Anak-anak pasti sudah familiar atau seringkali mendengar kata berita. Ya, berita adalah sebuah kabar yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi. Peristiwa itu baik berupa peristiwa politik, sosial, budaya, bencana, dan lain sebagainya. Berita dapat kita temui di berbagai bentuk media, misalnya televisi, radio, surat kabar, atau portal-portal berita online atau daring yang dapat kita temui di internet. Nah, dalam memahami sebuah berita, penting untuk kita mengerti terlebih dahulu unsur-unsur berita yang terkandung di dalamnya. Ada 6 unsur berita yang harus kita pahami agar mengerti berita apa yang disampaikan. Unsur-unsur tersebut adalah pertama, peristiwa apa yang berlangsung. Kata kuncinya adalah apa. Peristiwa apa yang berlangsung. Kemudian yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi. Kata kuncinya di mana? Mempertanyakan tempat peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, siapa yang mengalami peristiwa itu? Ini menanyakan objek atau subjek dari peristiwa itu. Kemudian, where, who, mengapa peristiwa itu terjadi? Unsur ini menanyakan alasan atau sebab dari peristiwa itu. Kemudian yang kelima, what, where, who, why. Unsur yang kelima adalah kapan peristiwa itu terjadi. Ini menanyakan waktu peristiwa. Dan terakhir, bagaimana peristiwa itu terjadi? Bagaimana? Bagaimana itu berarti menanyakan proses berlangsungnya peristiwa itu. Bapak akan contohkan, akan Bapak bacakan sebuah berita yang nanti kita akan analisis, kita akan cek unsur-unsur berita yang terkandung di dalam berita itu.
Dengarkan berita berikut dengan baik. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkat barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok pada tanggal 21 hingga 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan tetapi akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Nah, dari berita tersebut dapat kita pahami apa yang ingin disampaikan oleh berita itu berdasarkan analisis ke-6 pertanyaan ini. Pertama, peristiwa apa yang berlangsung? Dari berita tadi kita mengerti bahwa peristiwa yang berlangsung adalah padatnya Pelabuhan Merak. Nah, ini peristiwa yang diberitakan oleh berita itu, yang dikabarkan melalui berita itu, menjelaskan atau menggambarkan situasi padatnya Pelabuhan Merak. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Yang mengalami padatnya Pelabuhan Merak itu siapa? Siapa ini bisa merujuk kepada orang, bisa merujuk kepada benda juga. Yang dalam berita ini yang mengalami kepadatan Pelabuhan Merak adalah truk pengangkut barang non-sembako. Truk-truk ini terjebak dalam arus padat menuju ke kapal. Mereka terjebak di dermaga 1 hingga dermaga 4, begitu. Di mana peristiwa itu terjadi? Oh maaf, kebalik ya. Ini menjawab poin ketiga. Bapak hapus dulu. Pertanyaan ini menjawab pertanyaan ketiga, siapa? Ya. Truk pengangkut barang non sembako. Di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa ini terjadi di Pelabuhan Merak. Mengapa peristiwa itu terjadi? Apa alasan yang melatar belakangi padatnya arus di Pelabuhan Merak? Nah, alasannya adalah adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada 21 hingga 25 November. Begitu ya. Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi 10 hari menjelang Lebaran. Bagaimana
peristiwa itu terjadi atau prosesnya. Pertanyaan ini menanyakan proses padatnya pelabuhan Merak itu. Proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Nah, jadi pembacaan berita itu harus memenuhi unsur-unsur yang 6 ini. Yang dalam bahasa Inggris, unsur-unsur 6 ini dikenal dengan nama 5W plus 1H. 5W itu artinya 1 what atau apa, kemudian who atau siapa, where di mana, when kapan, why kenapa, dan 1H maksudnya adalah how, bagaimana. Jadi unsur-unsur berita ini itu harus terdapat di dalam berita. Begitupun ketika kita hendak membuat suatu tulisan berita atau mengabarkan sesuatu, maka kita harus memenuhi ke-6 unsur ini. Kita harus menjelaskan peristiwa apa yang terjadi, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, di mana peristiwa itu berlangsung, kapan peristiwa itu berlangsung, kenapa peristiwa itu bisa berlangsung, bisa terjadi, dan bagaimana proses terjadinya peristiwa itu. Jika ada 1 atau 2 poin yang tidak kita jawab dalam berita, maka berarti berita yang kita susun itu tidak memenuhi semua unsur-unsur berita. Untuk materi ini Bapak cukupkan. Selanjutnya Bapak menugaskan kepada anak-anak untuk membaca atau mendengarkan suatu berita dari media apapun, bisa televisi, radio, surat kabar, dan lain sebagainya, kemudian membuat analisis seperti ini. Tuliskan dalam sebuah tabel unsur beritanya, yakni apa, siapa, dan seterusnya. Kemudian isi beritanya, Pak, berdasarkan berita yang anak-anak semua dengarkan atau baca. Demikian Bapak akhiri sesi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.